Argentina, negara yang barusan ngerayain kebahagiaan besar di mana Lionel Messi bawa pulang tuh Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ternyata Argentina dalam keadaan berduka. Kita bahas di Ensiklopedia Random. Argentina, negara yang berada di Amerika Selatan ini sebenarnya merupakan negara dengan banyak potensi yang bisa mendukung perekonomiannya. Tapi ternyata Argentina sekarang dalam kondisi terkena masalah yang cukup pelik atau masalah yang cukup besar bagi negara tersebut. Banyak orang-orang yang menjadi pengangguran, gelandangan, tidak punya pekerjaan, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Satu jawabannya, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Argentina cukup luar biasa, di mana nilai peso atau mata uang Argentina cukup jatuh. Hal ini terjadi karena banyaknya investor-investor yang nggak mau menginvestasikan uangnya ke Argentina. Kenapa para investor ini tidak mau menginvestasikan duitnya ke Argentina? Satu jawabannya, gagal bayar. Jadi intinya, menurut informasi yang saya kumpulkan, Argentina mengalami gagal bayar terhadap semua utang-utang yang dimiliki, baik kepada investor maupun kepada IMF atau International Monetary Funding. Hal ini terjadi karena kesalahan strategi perekonomian dari pemerintah Argentina. Mau nggak mau, hal ini juga berhubungan dengan pada awal 2000-an di mana Argentina juga terkena masalah yang sama, yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada waktu itu cuman nggak seperti sekarang dan bisa diatasi dengan cepat, meskipun tetap berimbas pada krisis ekonomi yang sekarang. Salah satu pemecahan pada waktu itu, yaitu pada awal tahun 2000-an, adalah pinjam uang dari IMF. Ternyata yang sekarang untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini, Argentina melakukan hal yang sama, yaitu pinjam uang ke IMF. Tapi yang terjadi adalah nggak sesuai ekspektasi. Pinjamnya duit mereka ke IMF ternyata bikin investor nggak percaya. Berbeda pada peminjaman pada awal tahun 2000-an. Hal ini membuat para investor lebih cenderung menghindari Argentina sebagai lahan investasi. Nah, karena tidak ada investasi, perekonomian di Argentina akhirnya memburuk tuh, melambat juga. Hal ini diperparah karena Argentina udah kepalang tanggung pinjam uang ke IMF. Jadi mereka penghasilan atau roda perekonomiannya mulai macet, mereka juga berhutang. Mereka memang benar dapat uang, tapi mereka juga punya tanggungan yang harus dibayar. Akhirnya ini memperparah keadaan. Apalagi para rakyat di Argentina ternyata tidak 100% setuju dengan keputusan yang diambil oleh pemerintahan Argentina, hingga sering tuh terjadi demo, dan yang dikhawatirkan oleh rakyat Argentina terjadi. Sekarang mayoritas di Buenos Aires banyak toko-toko yang tutup, bandara pun harus terjadi pemadaman bergilir. Ini semua akibat dari krisis ekonomi. Banyaknya pengangguran, orang-orang tanpa rumah di mana mereka nggak mampu bayar, juga gelandangan-gelandangan yang harus mengais rezeki atau makanan dari tempat-tempat sebisanya. Nggak ada tuh orang-orang yang bisa benar-benar sustain di sana, apalagi kelas menengah ke bawah. Dan yang terakhir, kondisi hidup di Argentina cukup lumayan parah, apalagi orang-orang yang tinggal di kota gede namun mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Akhirnya mereka juga menjadi pemulung dan melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk cuman sekedar makan, karena saking sulitnya kondisi di sana. Nah, kondisi di Argentina ini semoga menjadi contoh buat kita agar kita bisa memanajemen keuangan kita, baik tingkat personal yaitu kitanya maupun negara kita. Dan semoga juga yang namanya korupsi tidak terjadi, karena itu juga bakal mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Sekian konten kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe bila Anda terhibur. Semoga konten ini menjadi konten yang bernilai informatif, dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terakhir dari Ensiklopedia Random.